Kembali lagi di Pojok Debat. Yang paling menyedihkan adalah ini episode terakhir untuk segmen review. Ini episode terakhir di musim 24-25. Cepat banget ya bola, 38 minggu setelah selesai dari bulan Agustus 2024. Sekarang kita sudah di ujung. Juara sudah ada semua, pengisi UCL spot sudah ada semua. Apalagi? Enggak, Premier League baru selesai semalam. Iya. Kok bagi Liverpool udah lama ya, Le? Nggak usah gimmick. Saya nggak kelar gimmick ya, 4 minggu. Sorry bos, kita 4 minggu. kedinginan dari match 7 sampai sekarang nggak pernah turun. Memang ini tim ditambah Wirtz musim depan, kirim salam. Ajudan juga nggak pergi Ajudan. Ajudan Ajudan dari Liverpool. Second place ya. Mantap. Seru banget, kita hari ini bakal bahas drama di Serie A. Terus juga drama di UCL Sport EPL. Dan yang terakhir kita akan nge-preview match terbesar minggu ini sebelum weekend. Jadi match terbesar di weekdays ini. Match terbesar di weekdays ini ada final UEFA Conference League antara Real Betis lawan Chelsea. Jadi without further ado, let's go. Anthony. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita menjalankan ini semua karena dukungan kalian, dan dukungan yang paling sederhana adalah subscribe. Tolong banget di subscribe, nyalain notification bell-nya. Dan hari ini gue temenin sama teman-teman tercinta. Ada gue Alatas. Untuk kalian yang suka berita-berita Chelsea bisa follow IG gue @Alatas. Ada Bang Ali, dia punya akun besar namanya @Rasiserindonesia yang membahas Liverpool. Dan akun pribadinya Ali Anaki. Dan ada Bang Basya juga di sini, Arsenal Fox yang punya akun bahas-bahas Arsenal. Dan ada sang produser Papai Jazz. Papoy. Kalian report bareng-bareng papai.jazz Instagram kan. Kalian follow aja, follow. Dan buat kalian yang mau tahu kapan kita live react, kapan kita ada event, kapan kita ada gathering, kapan kita ada apapun itu, bisa follow semua sosmed kita, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, dan lain-lain. Dan untuk yang mau lebih dekat lagi sama kita, lebih intim lagi, bisa masuk ke Telegram grup kita, ada di deskripsi. Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari IPL dulu kali ya. Atau dari Italia dulu deh. Italia di Sabtu dini hari telah di crown Napoli keempat kalinya. Di bawah asuhan Antonio Conte, pelatih pertama yang membawa 3 Scudetto di klub berbeda. Tapi kalau kata Papai, Capello kan juga. Gitu gak? Capello. Enggak lah. Roma, Milan. Di Itali. Iya, Roma, Milan, Juventus. Capello juga ya. Tapi Juventusnya anulir. Hilang. Kamu dianulir beneran apa? Anulir. Oh itu dianulir, Pai. Dihilangin. Oh dihilangin. Ini dipindah ke Inter 1. Oh iya ding. Jadi Iya, harusnya jangan. jika tidak dianulir, yang pertama melakukan itu Capello. Fabio Capello. Nah, tapi karena dianulir, akhirnya Conte menjadi pelatih pertama. Dan lucunya lagi, ini gue baru baca kemarin nih. Setelah juara, lucu lagi baru semalam mau cabut. Iya. Tadi baru baca juga. Kenapa ya? Ini Ya, selalu ini ribut. memang wataknya dia. Enggak, dia tuh tipe pelatih yang kalau udah juara udah puas, paham nggak sih? Bukan. Di pelatih pertama. Justru karena nggak Di Chelsea puas. kayak gitu berantem juga Justru sama Karena nggak nggak puas. puas. Justru Jadi dia karena minta nggak beli puas. pemain, minta ganti, minta Iya ini, minta itu, manajemen ujung-ujungnya. Dia minta 9 pemain. Minta 9 pemain. Ya, udah tahu si De Laurentiis itu pelit orangnya. Maksudnya bukan yang tipikal yang jor-joran. Mentok 100 juta nggak sama mau ngambil De semusim. Bruyne di Napoli. Nah, yang itu gue dengar salah satu. yang hot Garnacho dan De Bruyne. Salah satu yang bikin Conte tambah mau cabut. Kenapa? Oh ya? Karena presiden yang mau ke DB. Kenapa dia nggak mau? Oh, dia suka yang fisikal ya? Physical. Gila, Conte McTominay dari jadi mana? player of the season gara-gara dia. Oh, nang buat. Oh iya, terus kabar baiknya buat fans MU. McTominay. Anak didik kalian, anak asuh kalian, Scott McTominay menjadi MVP di Serie A. Pemain terbaik Serie A. 13 gol. Keluar dari tim yang peringkat 15 nilai. Jadi gila 15 15 naik. Negara menang. Garnacho juga bakal gila sih sama Conte ya. Mereka Apalagi di Itali. mengukuhkannya di game lawan Cagliari di kandang Stadio Maradona dengan 2 gol. Jadi clutch-nya si McTominay 2-0. Hah? Enggak, McTominay pertama. Gol winningnya kan dia. Iya, yang kedua Gol pertama. gol yang sangat keren dari Lukaku.
Lukaku ini sama Conte seperti apa ya? Magnet. Seperti magnet, betul. Bagus Lukaku banget. di luar Belgia juara liga cuma sama Conte. Iya, Inter dan Napoli. Terus terima kasih tuh aku sama Conte. Iya. Dan memang Lukaku ini di dalam skema bermain seperti Conte yang bermain direct gitu ya. Wah, serem banget. Tapi apa bedanya dia sama Osimhen? Kan dia dibutuh sama Napoli. Sebenarnya Osimhen juga bisa ngelakuin apa yang Enggak ya, kayaknya Osimhen tuh lebih box poacher gitu tuh. Ngerti nggak? Kalau gue kemarin ngeliat sih. gol-golnya Osimhen di Galatasaray musim ini ya, semua tuh golnya bener-bener cross, kontrol dada, balik badan, deng tendang. tapi sakit sih itu. Atau jadi. sundulan, bang gitu. Beda banget sama Lukaku. Lukaku tuh kayak Gyökeres. Lukaku tuh butuh ruang, lari, tendang gitu. Jadi memang ada perbedaan di situ gitu. Terus Inter sayang juga, Inter menang lawan Como Nonton tuh gue. 2-0. Kartu Kartu merah merah. Si Como. Reina last Iya. match dia. Pepe Reina dan Emi Martinez, dua kiper yang memainkan game terakhir mereka di timnya, tapi malah kena kartu merah. Iya. Berat sih. Pepe Reina di umur 42, kalau Emi mau pindah, nggak tahu kemana. Pelatihnya Como ini loh yang overrated loh. Ngaco. Nggak usah nyenggol Arsenal. Itu legend Chelsea juga lu nyenggol 2 orang lu. Como salah satu tim yang menurut gue mainnya sangat atraktif sih. Menurut Iya. gue. Iya. Ada sini Kopas tuh bagus banget dia mainnya. Plus yang player of the season Iya. dia. So ada wingernya apa? Asano Diao. Iya. Asano Diao tuh juga winger elektrik lah Iya, di kanan. Backnya siapa namanya? Satu lagi di tengah tuh. Apa yang namanya Tiso? Gue lupa namanya siapa. Tolisso. Bukan. Tolisso bah Prancis. Como. Bentar ya, apa anak cari ya. Gila ngasal. Dan ada pengukuhan juga untuk UCL Sport Serie A gitu. Sudah di lock sama posisi 3 Atlanta dan posisi 4 Juventus. Juventus yang berhasil bos. menang lawan Venezia walaupun sempat ketinggalan. Iya. Iya kan? Sempat dianulir Melalui juga golnya. comeback. Berarti Venezia degradasi. Jadi 1-0, satu sama, Sama anulir, anulir, sama Sama. Yildiz 21 3-2. 2-1, 3-2. Kasian ya Venezia. Gue jujur nggak nonton sih emang kemarin tuh karena abis euforia Chelsea. Tapi gue tahu ketinggalan di awal Venezia. Jazz nggak bisa main gitu. Gimana Pak? Menurut lu layak nggak nih 4 tim ini berada di Champions League? Inter udah pasti layak Iya, Inter karena layak. kemampuan Eropanya sudah teruji berapa tahun terakhir. Apakah Napoli, Atalanta dan Juve ini layak masuk Champions League? Napoli layak lah ya. Tapi kalau dengan asuhan Conte layak banget. Napoli yang musim lalu di peringkat 10 atau 10 berapa, ya, 10 masuk Conte langsung juara. Menurut gue layak banget. Skuadnya juga udah skuad yang bisa bersaing di Serie A. Terus kalau Atalanta kita udah tahu lah Atalanta berapa musim terakhir Bagus. lumayan punya nama gitu. Dia selalu Gasperini. secure, dia European selalu champion. Europa League. Europa League. Iya, Europa League juara. Terus di Champions League dia lumayan pernah berapa kali lolos grup. Dan menurut gue Atalanta udah ready. Atalanta tim yang masih ready. Tambah Retegui juga yang lumayan gacor musim ini. Kalau Juve menurut gue ya dibanding Roma, Lazio dan Fiorentina yang paling pantas ya Juve. Juve mantas. Juve paling pantas. Tapi bukannya Roma ya, Pak? Dipegang Ranieri malah top banget Ya, bisa emang. dulunya. Dan dia peringkat kalau bawah loh. karena Lazio kalah dia masuk Europa League Oke. semalam. Peringkat Kalau Lazio 6. menang, Kalau Lazio menang di Conference League Fiorentina keluar. oke, berarti rivalitas Roma dan Lazio-nya kalah di Lazio tuh. Kalah di Lazio. Harusnya Lazio bisa ngalangin Roma tuh. Harus bisa. Oh enggak, ini Italia yang diambil 4. 4. Oh. Harus 4. Europa League 2. Kebiasaan, tak kira Inggris. Apa anjing? Kita Tahun lalu Liga Inggris 6, Bos. tahun lalu 5 Itali. Inggris 4. Enggak, ini Tergantung loh. koefisien. Musim Tiap ini tahun musim depan kan beda-beda. kita 6. Makanya tak 6. ingatnya di sini 6 kan 6 ini. karena Tottenham. Yang satu. Nah berarti Lazio nggak lolos Eropa? Enggak lolos. Wah pecah Wah, itu. pecah. Nggak pelatihnya masih Sari. Masih Sari. Mas Sari. Wah botol 2 kali dia udah nggak menang di Europa League, kalahnya sama Iya. Bodo. Nggak masuk Eropa juga ya pecat. Jangan Ya, dulu Enggak Mat. apa-apa lah. Masih ada Pedro juga musim depan lagi gacor. Pedro udah toku nih. Hah? Kayak jadi cadangan super Udah. sub. Kan dibanggain terus Le dari kemarin Pedro. Enggak, gue banggain karirnya Pedro Rodriguez. Karir dia selama dia jadi pemain bola, bukan dia sekarang. Underrated tapi emang dia. Underrated. Dan Roma juga takutnya kalau masuk Champions League gak bersaing karena Ranieri-nya out juga kan, selesai. Iya. Cuma interim ya.
interim Iya. musim ini doang. Jadi itu kita sudah lihat ya Serie A, Napoli, Inter, Atalanta dan Juventus. Untuk liga-liga lain juga udah selesai. Di Jerman Bayern juara dari minggu lalu, Tapi ada hot news Le, disusul oleh di Bayern. Opa Ten Hag ke Leverkusen. Iya, Oh, iya. sabar. Jadi gue bacain dulu, pas gue masuk ke Leverkusen lo kasih tahu tuh. Iya. Iya. Kan abis itu gue masuk Leverkusen ya, lo kasih tahu. Sorry. Ada Bayern yang udah Kirain. juara dari minggu lalu, disusul sama Leverkusen. Iya. Leverkusen yang baru ditinggalkan oleh Xabi Alonso dan mau digantikan oleh Ten Hag. Ten Hag. Kira mau ke sana. Konyol Berarti sih. kita fokus ke sini, berarti membuktikan kalau Ten Hag itu sebenarnya punya kualitasnya. Iya. Karena kita kacamata awam penonton pasti kan taunya dari layar kaca aja, tapi kok sekelas Leverkusen yang baru juara musim lalu, yang punya kualitas squad seperti itu, yang punya pelatih seperti Xabi Alonso bisa mau ngambil Ten Hag. Berarti kan nih pelatih punya gitu. Punya iyalah. Punya Ya, kualitasnya. tapi kalau gitu. dilihat-lihat Ajax yang 2000 berapa tuh? Yang ngalahin Yang Juve 2019. 19. Ya, 18, pokoknya 19. Ajax Ten Hag itu ya bisa dibilang atraktifnya sama kayak Leverkusen. Leverkusen Xabi. Iya. Walaupun dia dengan winger ya. Iya. Ya walaupun Ten Hag bukan target pertama ya, pertamanya kan si Fabregas, cuma Fabregasnya Nggak komit ke Como. Target keduanya si Ten Hag. Dan Ten Hag reject Ajax untuk ngambil Leverkusen. Karena dia nggak mau legasinya kena di Ajax kalau main jelek. Kan di Ajax dia udah punya nama. Ya, nggak mau mengulang akhirnya buruk gitu. Lalu disusul ada Bayern, Leverkusen dan Eintracht Frankfurt, tim yang biasa di kasta kedua sekarang bermain di kasta pertama. Iya. Timnya Marmus. Timnya Marmus, timnya Ekitike, Oh iya. Tik. dan terakhir Dortmund. Ada beberapa tim yang biasanya main di Champions League tapi nggak ada ya. Leipzig Leipzig nggak Leipzig lolos. kata conference nggak ada. Nggak Conference juga masuk. nggak ya? Lagi berantakan banget Leipzig ya. Nomor 5-nya si yang gambar burung tuh apa, Freiburg. Nah, Freiburg. Yang hitam. Yang hitam putih. Yang nomor 6-nya Mainz. Mainz. Klubnya Klopp dulu. Untuk Spanyol, mereka dapat koefisien 5 spot, sudah di lock sama Barcelona juaranya, dan disusul oleh Madrid dengan perbedaan 4 poin. Lalu Atletico Madrid, Athletic Bilbao, dan Villarreal. Ini liga yang sebenarnya kurang seru juga di minggu ini karena sudah di lock dari minggu lalu sampai ke peringkat 5 udah ke lock. Nah, kita masuk ke liga yang paling seru sekarang, Liga Inggris atau English Premier League, yang memiliki drama gila-gilaan karena hanya ada 3 spot dikejar oleh 5 tim. Ada City, Villa, Newcastle, Chelsea, dan Forest yang mengejar. Dan hasilnya sudah tertulis sekarang, sudah maktub. Kenapa? Liverpool habis juara kalah 4 kali. Saya nggak pernah menang kan. Sama Arsenal beda masih 10 poin. Ya kan kita juga nggak menang-menang goblek. Kita juga nggak menang-menang. Nggak, sumpah kaget Mat, baru lihat. Berapa ini peringkat dia 70-an berarti? Dia 74. Beda Masa 3 peringkat poin dua sama 74? Gimana sih? Ya peringkat 183 paling 84. 84. Peringkat satu ya segitu. Sabar Mat. Kita kembali lagi ke Liga Inggris. Pertandingan-pertandingan yang banyak pertandingan yang tidak yang di luar prediksi gitu loh. Yang tidak kebaca gitu. Seperti Liverpool harus seri lagi gitu loh. Harus dan ada kartu merah. Aston Villa yang harus kalah sama MU. Itu paling parah Karena sih. merahnya Emi Martinez. Lalu Newcastle yang kalah sama Everton yang sangat di luar prediksi. Dan untuk Manchester City memang diprediksi mereka menang 2-0. Dan akhirnya tertulis sudah ada 5 UCL spot yang keisi. Liverpool di peringkat pertama dengan 84 poin. Lalu diisi oleh Arsenal, disusul City, Chelsea, dan United. Jadi mana yang kemarin prediksi gerombol nggak ada Chelsea, kalian malu semua ya. Jadi Saya cuma ada, saya saya ada Ihsan nggak ya? dan Ali. Saya kita cuma kita berdua dan Ihsan. Oh iya. yang Ya ada. kalau lu Maxen Sisanya wajar. meremehkan. Kalau dia hasut le. Hah? Kalau lu Maxen prediksi benar. Kalau dia hasut. Oh bener itu prediksi kok. Dia nggak Arsenal nomor 5 kan? Tapi itu hampir terjadi Mat. Kagak Karena ada. feeling. Nggak ada. Kalau lu tuh hasut. Kalau dia Maxen baru prediksi. Mat, kita main Enggak feeling dong, kalau Mat. gua sama Iksan bisa jadi subjektif. Subjektif. Karena semangat fans. Semua sama-sama subjektif. Kalau dia juga hasut subjektif ya. Enggak, kalau lu yang netral masa prediksi salah semua? Ya gue bener Salah semua. semua ya? Salah semua lo, gak ada Chelsea kok. Satu doang le. Satu doang. Gue siapa sih? Salah semua di gerombol salah prediksinya. Nggak ada gue siapa? Enggak ada yang Dan salah perasaan gue hari ini diwakili oleh Maresca. Lu tau gak Maresca ngomong apa? Fuck off. Apaan?
Hah? Fuck off. Semua orang yang ngeremehin Chelsea bilang kita bocah, inexperience, gak mampu ngapa-ngapain. Dia bilang apa? F em all. Kayak cuma salah City. Dia ngomong di press con, F em all. Dia ngomongnya gitu. Semua in English we say F em all. Gila. Nggak peduli Mulai dia. lah. Nggak Mulai. peduli dia. Chelsea nyari haters emang. Kayak cuma salah satu. Bukan gua. nyari haters karena ini sebenarnya bukan buat hanya di Indonesia, maksudnya kayak Carragher, banyak itu di sana yang Oh, di bagus Maresca. Tolong kata-katain itu orang. di Legend. maksudnya di Nggak media ada, di media Inggris tuh banyak yang meremehkan Chelsea juga gitu. Jadi bukan buat kita sebenarnya, bukan buat hanya fans, tapi juga di industri bola tuh banyak yang meremehkan karena proyeknya memang proyek aneh kan. Proyek Chelsea kan proyek yang mengandalkan pemain muda, pemain yang bisa dikontrak panjang. Itu kan resikonya gede banget dan banyak jujur aja fans aja skeptis. 50% dari fans skeptis, apalagi orang yang bukan fans. Udah pasti skeptis gitu loh. Dan Maresca bisa deliver musim yang cukup baik menurut gue. Setengah musim awal yang gasnya bagus, terus pas masuk ke Natal sampai ke bulan Maret tercompang-camping, baru kembali di ending bagus lagi. Kita straight win di 8 game terakhir, nggak ada kalah, dan itu pencapaian yang top. Cuman drop poin sama apa tuh kemarin? Sama Satu Newcastle. sama Newcastle ya, sorry. Gara-gara Jackson blow on. Jackson merah. Weh, ini ada cerita sedikit semalam. Jadi ada yang ngechat orang random. Terus gua buka ternyata dia orang Jerman. Jual-jual jersey. Ini mungkin kalau dia ngeliat dia tahu nih. Terus dia ngomong, "Thanks for 3 points." Dia ngomong gitu. Maksudnya apa nih? Tak buka kan. Ternyata fans Chelsea. Karena dia Chelsea salah satunya bisa 4 besar karena ngalahin Liverpool di ini, mana? Di kandangnya Stamford Bridge. Ya enggak juga lah, kita kan nyalain banyak, ngalahin MU. Katanya maksud dia Mungkin kalau ada titik poin penting kali. Iya, Maksudnya kalau nggak dapat mungkin 3 turning poin. point, enggak memang semangatnya tiba-tiba bangkit semenjak lawan Liverpool menang. Iya. Kan Chelsea waktu 5 game terakhir itu Everton, Liverpool, apa lagi tuh? Newcastle, MU, Forest kan Chelsea dianggap paling berat. Ternyata dari kelima game kita hanya kalah 1. Ya Allah, Gil, Tempatnya menang. ada video yang kemarin nggak, Gil? Gua ngomong apa, Gil? Chelsea ada. Taruh, saya mau klarifikasi dulu. Anda nggak ada Chelsea, kenapa Ngaku-ngaku. Oh, dia nggak ada ngaku-ngaku? Chelsea. Kenapa ngaku-ngaku? Kenapa ngaku-ngaku? Enggak, itu diganti Mat, gak ada ngomong Chelsea nomor Nggak ada, 5. nggak ada. Dia le. Nggak Dia yang ngedit nggak le. ada. Nggak ada ini dari IG. Nggak ada. Yang punya Berarti- Chelsea Chelsea masih Faang. Oh, Faang bener. Berarti gue Iksan sama Faang bener. Iya. Sama Gundo. Emang- Gundo emang- bener lagi nomor Emang 4. enakan, hah? Gundo Oh, nomor Gundo 4. bener. Tapi 5 Aston Villa. Nugi nomor 5. Juga banyak, Le. Banyak. Oh, banyak. Gue juga cuma salah satu, gue cuman siapa? Forest Forest. sama Chelsea kebalik. Kebalik. Basya sengaja biar nggak ada Chelsea kok. Iya, maksudnya aja kalau tuh gue akuin tuh gue sengaja. Jadi ya itu mungkin kalian nonton game ya. Game yang membuat Chelsea lolos, game lawan Nottingham Forest. Game yang di babak 1 menurut gue sangat buruk dari Chelsea ya. Punya Forest. Balik juga. lagi gue udah bilang kemarin di preview hari Jumat, gue udah bilang Chelsea ini bagusnya di backline. Menurut gue pede sama Chelsea di defense, bukan di offense. Dan itu terbukti kemarin. Tosin, Colwill, James, Kukurea benar-benar jadi penentu di game itu. Karena kalau enggak di babak 1 harusnya Suarez sudah cetak gol gitu. Elangga semalam kayak setan ya. Elangga sama Madueke keduanya. Madueke gue gak tahu kenapa. Ini kayak gue yang jarang nonton Chelsea apa gimana, tapi elektrik banget tadi malam. Memang elektrik. Maksudnya Memang elektriknya karakternya begitu. gue kayak jarang lihat dia mungkin karena punya urgensi yang ini jadi ini banget gitu loh. Ada banget gitu. Kalau Elangga emang semalam menurut gue juga kelas juga, dia berapa kali ngelewatin kanan kiri, fleksibel di kanan kiri. Cuma semalam movementnya si Kukurela tuh yang gue lihat bolak-balik mulu, tengah, belakang, samping. Tiba-tiba Palmer juga kadang mundur. Terus passing between lines Chelsea yang gue akuin bagus banget sih. Jadi kadang-kadang Forest coba high press, tapi Chelsea itu nyisain Caicedo doang di belakang, overload pemain Chelsea di sisi kanan sini, kanan kirinya Forest, Madueke, tiba-tiba Palmer di situ, Neto juga ke kanan. Jadi passing between lines itu yang benar-benar ngeliminasi pressnya Forest yang menurut gua kurang rapih ya. Ya, tapi Chelsea sisi harusnya di babak 1 bisa punya karakteristik, bisa punya skema bermain direct, bisa bermain transisi. Tapi Chelsea nggak bisa. Terbukti di babak 1 nggak bisa. Chelsea nggak bisa ngalirin bola dari belakang ke depan, tidak bisa sama sekali nggak bisa. Dan di babak pertama nggak ada shot on target dua-duanya. Nggak ada. Neto udah baru dapat transisi, kalah body sama siapa tuh, si Murilo apa siapa ya yang di sisi kanan, di Iya. kiri. Dan di babak kedua, makanya gue bilang
gue balik lagi, gue harus praise, gue harus puji Maresca, gue respect sama dia karena ini pelatih banyak banget merubah keadaan di babak kedua. Dan babak kedua semuanya berubah. Dia bilang, dia berpikir gini, ini tim Forest sangat baik dalam bertahan, ya, dan sangat buruk dalam possession. Karena Forest itu nomor 2 possession terdikit. Jadi dia nomor 3 itu paling dikit itu siapa? Terus dia nomor 2. Jadi mereka nggak biasa megang bola. Maresca kasih instruksi cari gol, gimana caranya cari gol. Abis itu kita duduk, abis itu kita sit back. Iya langsung beneran lagi. Dan beneran dilakuin. Langsung. Abis gol, duduk ke Langsung. belakang, sit back, masukin Lavia. Abis itu masukin Gusto. Akhirnya jadi 5 back endingnya. Kernandus Brihol masuk, tarik winger semuanya, dan udah Italinya keluar. Dan itu menurut gue suatu game yang dimenangkan dengan apa ya, game plan sebagai pelatih. Dan pemain diajak main kayak gitu, itu butuh pemain senior, butuh pemain yang apa ya, grit gitu, lu butuh mental untuk bertahan, ngerti nggak? Dan anak-anak Chelsea, si bocah-bocah ini ternyata bisa, makanya keluarlah kata-kata FM all dari dia. Angkal Tosin. Sebentar, Le, kenapa Gusto itu nggak menjadi pemain inti ya, Le? Ada James. Nggak di rolling gitu. Sebenarnya Ya ini emang di rolling, punya di rolling potensi, banget, kan? di rolling banget kok. Nggak, semenjak James balik yang dimainin James mulu. Iya, tapi secara- rolling dari rolling awalnya. banget. Secara kualitas James tetap masih. Tapi dia tuh apa ya, Pak? Dia Buat itu kayak- better sebagai fullback yang overlap Kayak Wan Bissaka slidingnya gitu-gitunya loh, Pak. Enggak, dia tuh punya speed untuk cepet turun, cepet naik. Cuma kalau James dia bisa ke tengah, bisa ngisi. Dia James punya tuh banyak passing. banyak atributnya. Kalau di game tuh, lo kalau di main FIFA kan ada kayak, lo tau skill-skill nggak? Iya. Yang kayak Flare kayak ada flare, ada Fine cross shoot, ya. gitu-gitu. Nah, James tuh lebih banyak daripada si Gusto gitu. James bisa set piece, James bisa cross, James bisa nendang dari jauh, banyak lah gitu loh. Tapi rawan Gitu. cedera ya. Tapi rawan cedera gitu. Tapi better than TA. Nah, gimana menurut kalian dinamika IPL nih gimana? Musim depan berarti. Apa? Nggak, setelah terjadi setelah malam tadi. Menurut gua yang IPL secara general berarti lah ya. Ya berarti ini kalau general harus bahas langsung ke Villa nggak sih? Karena Villa menurutku dirugiin wasit banget kemarin tuh. Yang golnya Rodgers, Iya. yang seharusnya itu menurut gua gol sampai Villa ada Dia official komplain kan? komplain di Dia komplain. Twitter. Itu menurut gua ya oke, yang Martinez merah dan MU mainnya lebih bagus. Itu perlu diakuin. Tapi kan di match-match kayak gitu lu nggak perlu main lebih bagus, lu perlu menang aja. Dan Rodgers harusnya cetak gol duluan, Villa mungkin bisa sit back, bisa main counter apa gimana. Dan itu dirugiin bener-bener. Harusnya itu kartu apa? Gol, bukan dianulir. Dan maksudnya berdasar juga karena tuh kalau nggak salah dari yang komplain dia di Twitter itu dia bilang dari sisi experience tuh dia paling 2 terbawah. Dan untuk match sebesar itu, kenapa lu naro dengan experience 2 terbawah? Itu nggak make sense menurut gua. Masih ada match-match lain yang lebih nggak penting ya, misalkan siapa Wolf, siapa Brentford kayak siapa kayak Iya. lu bisa naruh di situ gitu loh. Ini match Champions League kualifikasi gitu loh. Ya dan Emery marah ya wajar-wajarnya kesel. Walaupun ya menurut gua dia juga Jadiin meme lagi, Emery marah-marah. yang video. Walaupun menurut gue dia juga botol Champions League spot juga bukan gara-gara match semalam doang. 2 kali nggak bisa menang lawan Ipswich. Iya. Dua-duanya seri. Iya. Lawan Everton yang Januari yang Moyes baru masuk. Lawan Wolves sebelum Vito Pereira kalau nggak salah. Juga mereka drop point lagi drop-dropnya. Jadi ya balik ke ranahnya dia ke Europa League yang gue yakin sih bisa menang ya musim depan ya. Ranahnya dia. Tapi yang parahnya adalah PSR Le. Dia kena harus jual sana sini akhirnya. Oh, kena biasa lah ya. Setelah Harusnya belanja ya. kayak gitu. Karena nggak dapat uang Tapi dia Champions banyaknya League. loan kan. Lah iya, sekarang dia mau beli lagi gimana? Mau Iya. beli kayak pengganti Asensio, Rashford, kan dia harus beli. Mau nggak mau dia harus ngorbanin Kamara lah, Rodgers lah Rodgers, mungkin. iya. Siapa backnya? Konsa, siapa Watkins. Makanya dinamikanya Watkins mungkin bakal pindah gitu. Ngomongin itu lagi siapa Newcastle. Itu Newcastle brengsek juga sih itu. Harusnya kalau Newcastle, kan gue bilang lain kemarin kan, gue sebenarnya antara Newcastle apa Chelsea yang drop dari Champions League spot, gue seneng lah. Karena kalau Newcastle spesifiknya ada Isak. Nah itu gara-gara momen Villanya kalah, akhirnya Semuanya Newcastle lolos. Jadi Newcastle nggak ngubah stay. apa-apa. Jadi nggak ngubah apa-apa. Isak akhirnya stay di Champions League. Tinggal fokus kedua deh, gitu. Dinamika apa lagi paling ya? City menang gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Arsenal juga. Tapi musim ini gitu aja. Liga Inggris itu sebetulnya ya kalau lihat 6 bulan pertama itu yang nentuin akhirnya sekarang. 6 Iya. bulan pertama. Ya, nggak bergerak ya. Liverpool 6 bulan pertama udah juara.
Arsenal dari 6 bulan pertama udah bersaing. City 6 bulan pertama hancur lebur. Akhirnya di peringkat 3. Jauh gapnya. Forest di 6 bulan pertama kita bisa Peringkat 2, peringkat 3 ya. bisa Itu diganggu. lah Forest yang paling kesian sih sebenarnya. Iya, 3 peringkat. mereka mungkin 80% di musim ini mereka peringkat 3. Endingnya di peringkat 7. Paling kesian Forest sebenarnya. Ya mana Tapi sebenarnya Mungkin dia baru ada injured dan lain-lain di akhir-akhir. Hudson Apa ya? Odoi. Sebenarnya Forest ini gampang dibaca permainannya. Cuma Memang, ngandelin gue setuju winger. sama Ali. Bermain dengan cara Forest untuk 1 game oke, 2 game oke, 10 game oke. Tapi Udah untuk kebaca. 1 musim, ya lu gak sustainable gitu loh. Dan Cuman mereka ngandalin ini Mai, cuman ngandalin winger. Dah, nggak ada potensi lain. Selalu ke belakang, ngandalin counter attack, ngandalinnya ke winger. Iya kan? winger crossing ke Wood. Mereka juga. Iya, kayak gitu ya lo terus. tim lo ngaca musim ini kebetulannya juara. Apa? Tim lo kurang ngaca apa? Lebih parah dari Forest. Enggak, maksudnya kebaca dalam artian di match-match akhir yang orang-orang lagi ngotot mau di UCL bakal dihabisin, Bay. Paham gak sih? Iya dia itu bensinnya udah habis. Sama kayak tim lo. Tim lo itu dekat-dekat juara udah Ya, habis. Ya, bukan Forest Dengan doang, taktik Liverpool yang pun sama. juga sebenarnya. Dan lu Kebaca. bisa lihat kayak Newcastle itu mulai gasnya setelah Tonali balik. Tonali yang jarang gila. Terus siapa lagi ya? Ada tim-tim bukan, maksudnya ada tim-tim yang dia emang ngegas dari awal atau kurang pemain dari awal. Gitu loh. Abis Januari baru mulai oke lagi. Terus tim-tim kecil kayak Palace, kayak Wolves itu mulai di second di 6 bulan kedua, di setelah setengah season terakhir baru mulai naik lagi. Jadi menurut gue ya emang Liga Inggris yang musim ini emang udah ditentuin dari 6 bulan pertama gitu di Yeah. first half-nya season. Ya. Tapi musim depan pegang omongan gue. Crystal Palace 5 besar. Kalau ada transfer. 7 besar Kalau bisa sih. kalau Lima kalau ada besar. transfer Crystal serius. Palace Ya. lima besar. Kalau nggak ada transfer serius sih enggak menurut gue. Gila ini Enggak. tim. Bagi kalau Eze keluar lagi. Enggak. Kalau ada transfer serius, gue mungkin setuju sama lo, karena pelatihnya bagus, udah punya apa ya, udah punya pakem di timnya. Tapi kalau kualitas skuadnya gini-gini aja sih enggak. Apalagi Gehi mau cabut juga. Gehi mau ke katanya Barca balik ya? ke Chelsea. Ke Mau Chelsea. balik ke Chelsea. Kayaknya banyak juga sih. Kayak Brentford akan kehilangan pemain, terus Buemo. Brighton Brentford akan- Buemo keluar, Buemo. Buemo tuh Iya, pasti maksudnya keluar. tim-tim yang lagi di 7, 8, 9, 10 ini akan berubah gitu di Berubah, musim ya. depannya. Karena bakal ada yang dijual pasti. Tapi Crystal Palace musim lalu yang akhir-akhir juga diomonginnya gitu, Pak. Apa? Musim ini bisa juara FA. Loh, beda kok juara FA. Karena dia balikin nemu formnya. Maksudnya di awal kan mereka masih kaget nggak ada- Tanpa Iya makanya di awal kaget nggak ada tanpa Olise. Meses loh. Oh, Olise. Tanpa Olise bagus mainnya. Udah Meses apa? Iya, akhirnya dia nemuin formnya kan. Maksudnya emang harus adaptasi, lalu kehilangan pemain bintang, kayak ibaratnya salah lu hilang gitu. Misalkan, kan lu perlu adaptasi gitu loh. Punya pemain Tapi yang gue ngeliat jujur ya, menurut gue ngomongin MU nih, MU peringkat 15 menurut gue itu blessing buat MU sih. Sian sebenarnya. Lu mau ngelihat segimanapun rusaknya MU, tapi kalau MU nggak rusak kayak begini, mereka nggak bakal bersih-bersih gitu loh. Dan ujung-ujungnya mereka misalkan apa, dengan pemain mediocre mereka stay di 5, 6 masuk Champions League, Europa League. Di Champions League peringkat akhir turun gitu misalkan. Europa League, Conference League, enggak, cycle-nya nggak bakal berubah. Tapi minusnya juga ada, Mat. Dia harus bayar Adidas berapa Oh iya, gitu. itu 10 urusan juta. manajemen lah, keuangan. Iya, urusan- maksudnya itu urusan manajemen. dia sudah nggak dapat bonus Besar. besar. Si Amaro juga udah ngomong kemarin di farewell farewell season ini, kalau di MU kan ada budaya pelatih ngomong pakai mic. Dia udah ngomong, gue waktu awal datang gue bilang the storm is coming. Sekarang the good Sekarang days. gue ganti the good days are coming. Dan gue setuju sama dia. Iyalah, dia habis bersih-bersih Dan loh. gue udah cek dia waktu zaman di Sporting Lisbon 17. setelah dia apa? 17 pemain Iya. bersih-bersih. Setelah dia musim pertama atau setengah musim pertama, pokoknya masuk ke transfer window dia bersih-bersih gila-gila. 17 pemain. 17 pemain Dijual. keluar masuk. Dia masukinnya berapa belinya? Ya pokoknya Dia dia sejumlah naikin yang sama. akademi, ada beberapa naikin akademi, ada beberapa beli, contoh yang dia beli itu Pedro Porro dulu. Iya. Pedro Porro dan lain-lain. Pedro Gonçalves. Gitu-gitulah. Dan itulah makanya ya mungkin di MU nggak bakal se-ekstrim itulah, tapi udah pasti kita lihat keluar kan Garnacho, Karena coba Rashford, maksudnya indikasinya udah ditunjuk, Ya, udah Garnacho udah nggak enak, di inilah. hubungannya udah nggak enak. Kita ngomong indikasinya. Garnacho tuh terakhir gara-gara kalah di Spurs, itu dia kan ngomong gak enak, ngomong apa Iya, gitu ngomong. di presscon. Gue Dia terus nggak ada main di dari game terakhir dia nggak ada Iya. juga. Dia ngeanulir keputusannya, dia ngekritik keputusan pelatihnya, itu nggak benar udah.
Gue main dari awal di final cuma 20 menit ya, lu tolol sih ngomong begitu. Makanya rumornya dia juga diinstruksiin. Pasti cabut buat PSR Amorim. juga dia, buat belanja. Rashford, Sancho mungkin nggak tahu ya, Sancho mungkin di loan lagi apa dijual, nggak tahu ke Chelsea atau kemana lagi. Onana, terus Yang open sih Onana sama Garnacho. Makanya ini pelajaran ya sebenarnya. Mason Mount, Garnacho, TAA. Udahlah walaupun anak akademi santai-santai aja, nggak perlu terlalu disembah-sembah gitu loh anak akademi. Ngerti gak sih? Karena mereka bisa belok kapan aja. Buat lu juga Saka, Nwaneri. Iya. Bisa kapan aja. Lu nggak tahu sepak bola bawa lu kemana, ngerti gak sih? iya ngerti. Nangkap nggak? Udah kejadian kok. Iya dulu. Iya kan? Iya. Udah kejadian dulu. Jadi pelajaran juga nggak usah kalau di MU kan sampai FIFA Garnacho. Gua kemarin kritik itu lagunya CR kan. Masa dikasih ke Garnacho? Nggak salah. Buat gua ya kalau gua sih aneh gitu loh. Ya karena hype-nya dulu dia di under 23 apa under 19-nya emang sebagus itu kan, tapi ya gap level akademi sama tim utama kan beda. Iya, dan di musim pertama kan lumayan ngasih. Iya. Dan makanya gue yakin MU bakal seenggaknya musim depan dia udah secure Kunya, udah here we go. Katanya Mbeumo juga dia kalau dapat minimal 3-4 pemain lah dengan karakteristik seperti itu, main seminggu sekali. Transfernya tuh bagusnya mereka ngambil domestik, mereka ngambil dari IPL. Seminggu sekali mainnya tanpa Eropa ya, paling cuma FA Cup Carabao, itu pun juga main di weekend. Ya gue yakin dia bisa masuk seminimal-minimalnya conference. Iya. Dan bahkan bisa yakin mengejutkan. Bisa Eropa League juga. Iya, makanya ini beruntung dia sebenarnya. Lu mau ngatain dia kayak gimana? Nggak bisa, karena menurut gue ya kita ngatainnya banter lah. Tapi menurut gue mendingan dia di peringkat 8. Karena kalau peringkat 8 tuh mereka ngerasa aman gitu loh. Nggak perlu ngejual ini, nggak perlu ngejual itu. Soalnya dengan kayak gini mereka bersih-bersih jadinya. Bersih-bersih. Yang udah pasti keluarnya udah tua-tua udah keluar semua tuh. Lindelof, Evan, Eriksen. Kayak Casemiro juga akan keluar. Ya diganggu lagi Liverpool baru jaya. Sisanya orang-orang terakhir ganggu Liverpool kapan, Mbak? Tapi Liverpool juga transfernya agak serem sih, Le. Kalau jadi semua ya. Itu out of nowhere banget gila. Kerkes lagi ngomong juga kan. Wirtz. Maksud gue masa Bayern yang ngomong kalau Wirtz mau ke Liverpool. Bacaannya gue enggak tahu dari lu ya. Katanya skema bermainnya akan berubah total. Oh iya. Yang gue baca gitu. Karena gini lah. Jadi kalau yang kemarin kan masih pakai ini ya Klopp, karena nggak pakai transfer kan. Udah deh, jalanin yang ada. Udah terjawab. Bener. Gitu bener kan. Berubahnya enggak perbedaannya apa? Karena gue nggak ngikutin dia di Feyenoord kan. Gini, perbedaannya apa? Tahu nggak Liverpool beberapa pertandingan ini turun? Karena skemanya itu udah habis dari era Klopp. Jadi era Klopp nih, contoh kayak kita pergi ke puncak. Itu pakai bensinnya Klopp nih. Tapi di tengah-tengah bensinnya habis nih. Nah, tapi sampai puncak gitu loh. Nah, ini sudah habis nih di tengah-tengah eranya Klopp nih. Nah, sekarang King of the King ini lagi nyari pemain-pemain yang tepat. Bakal jualin kayak Diaz, Nunes. Diaz ke Barca tuh 80 juta kalau dapat. 85. Gua tuh ngomong, gue enggak dengar berita ini cuma dari mulut dia loh. Enggak ngomong harga cuman. Hansi Flick ngomong dia Luis Diaz atau Rashford dia itu. appreciate. Iya, gue cocok, gue demen pemain kayak gitu. Ya tapi kalau 80 juta kayaknya gue gak denger sih berita 80 juta. 80 juta gak ada. Ini Basya yang ngomong. Enggak ada beritanya begitu, cuma gak tahu validitasnya gimana. Basya suka konsumsi berita-berita yang satuan tau gak? Yang kayak cuma dari apa? Melissa Reddy. Bukan. Ya kan enggak kan ada beritanya begitu, jurnalis ecek-ecek lah. Ambil. Cuman kayak nggak mungkin, minimal seenggaknya 50 lah dapat lah minimal. Diaz ya minimal 60 aja. Ya 60 kan. 70. Ya makanya sama dong harga gitu juga berarti. Diaz ini udah kayak Yildiz, Enggak, Pak. Enggak soft apa. Tapi lu beli striker lagi satu pecah sih. Dapat Ritz, Frimpong, Kerkes, striker lagi satu pecah. Eketike apa? Eketike. Bisa masuk lagi. Serem. Dianggap dia nggak belanja pun striker tetap serem. Enggak. Tetap dengan Nunes sama Jota tetap serem. Oh, serem buat fansnya sendiri, Pak. Kalau tiba-tiba salah dijadiin penyerang, kurang serem apa? Pai. Apa? Guys, sorry ya fans Liverpool ya. Maaf kalau gua salah ngomong ini. Tapi insya Allah omongan gua salah. Musim depan salah belum tentu sebagus musim ini, Pak. Ya masuk akal. Juga, sorry banget ya fans Liverpool ya. Gak masuk akal. Ya bagus tapi nggak sebagus dari musim Madrid. Ini. Kan di musim-musim terakhir nggak segede gol-golnya di musim sebelumnya. Tapi di Juve 2 musim 100 gol sebagai penyerang. Kan di Serie A. Ya kali. Bukan masalah Serie A-nya. Ana main di Serie A, Pak. 700 gol. Anak kejar saya. Ini maksud gue.
Salah sebagai winger yang jauh dari box, dia bisa golin berapa? 29 musim ini? Sekarang ya 29. Apalagi yang Salah gua bacain udah nih. ready di dalam Salah box. menjadi pemain terbaik di Premier League musim ini dan juga menjadi pemenang Golden Boot dengan goal involvement Nggak jadi asis. total ya. Jadi dia menang Golden Boot, menang pemain terbaik MVP, menang Golden Boot, menang playmaker. Jadi pemain terbaik, gol terbanyak, assist terbanyak. Total gol dan assistnya 47, menyamai rekor terbanyak dalam sejarah Premier League, yaitu Alan Shearer dan Andy Cole. Kalau lebih satu sebenarnya bagus kemarin, sayang tuh. Tapi Lebihin Alan satu. Shearer lebih sama Salah, Andy Cole di bawahnya karena Andy Cole di bawahnya. lebih banyak. ya lebih game. banyak. Oke, oh Andy Cole versi lama ya. skema Pertanyaannya lama. satu Le. Nggak ngelewatin Jadi asis King Angri. sekarang kita kasih apresiasi buat Mos. Ya salah, keren. Mewah. Tapi gua udah- Pertanyaannya satu. Udah Kemana? deg-degan Kemana pemain Egyptian yang satu Kan itu? baru 6 bulan, Pak. Iya, kemana? Enggak lo lebih Lihat parah. mau Ini salah lebih mau parah lagi. Ada satu tim dalam 101 tahun nggak bisa nggolin satu pemain 10 gol. Havertz Arsenal tahu gue. Maksudnya gimana? Paling banyak Havertz 101 9. tahun nih klub, nggak ada satu pemain yang nyetak 10 gol dalam semusim. Musim ini. Nggak, jadi selama 100 tahun nih Ah. selalu ada pemain yang nyetak lebih dari 10 gol. Ah. Akhirnya Sampai rekor musim ini terpecahkan tahun ini. Tahun ini. Karena paling tinggi Havertz paling tinggi 9 gol. Havertz 9. terus lu mau mikir gimana kita nggak juara? Lu gimana coba? Beda Top 4, scorer. beda 4 sama Kukurela ya. Beda 4. Bayangin. Ya sampai udah lah Di satu perlu diakuin. sisi Brentford dengan 2 pemain hampir 40 gol. 20 sama 19. Bisa sama? Bisa Buemo. Buemo iya, 20, Wisa 19. Lo bayangin, Buemo winger lo. Lo Saka berapa, Mat? Kan dicedera Saka 3 cedera bulan. panjang. Panjang. Havertz Dan pun juga cedera. karena Matt Sales dan David Raya kebobolan kemarin, Golden Glove. Nottingham Forest kebobolan, Arsenal kebobolan, jadi Golden Glove winnernya dibagi 2. Jadi Itu kuenya goblok dibagi 2 buat Gua kalau Sales sama Raya. Kalau jadi Raya gue cadangin sih. Hah? Gue minta dicadangin. Iya. Mainin si siapa? Neto ya. Ya kalau misalkan di sama aja Salesnya dong clean kalau sheet. cadangin. Clean sheet kan gak main dia. Poinnya sama. Enggak Kan dong. Chelsea gak clean sheet. Enggak ya bener harusnya. Rayanya 14 tetap. Enggak ya Nggak bener. jadi Raya, 15. iya benar. Nggak bisa. Enggak Rayanya harusnya, diganti. harusnya Iya. yang bener diganti, Diganti. ya. Pas habis Main itu dulu gol. diganti. Diganti. Half time ya, ada bego-bego juga sih. Nggak, tapi gue deg-degan Le. Abis Colwill ngegolin, gue kan pindah ke Liverpool Palace kan. Gue deg-degannya salah ngasis 2 Le. Ini Kok kan deg-degan? enggak rekornya Angri kan yang asis Ya itu. Allah. Deg-degannya gue Le. Astagfirullahaladzim. Ini gue kasih tau mas sedikit. Yang bisa lo banggain cuma itu doang sekarang. Iya. Atas Henry daripada Salah. Iya makanya. Cuma itu tok. Udah. Ya, Nggak sama ada lagi gap. semua rekor Henry udah disamain, udah Cuma dilewatin. beda asisnya 2. Asis. Cuma yang Bagi 20-20. masalah asis itu enggak penting, Mat. Cuma Nggak mungkin 20-20 ngomong ini. serius, dia serius dia ngomong di interview Gary Neville apa lo? Bagi gua enggak, Mat. Oh. Saya berita Ini juga depan gue. Mbappe menang apa nih European Golden Boot ya? Gara-gara Dia 30 koefisien. Dia 31 gol di Real Madrid. Koefisiennya Koefisiennya Spanyol, Inggris kali 2. Kalau nggak salah kali 2. Sebenarnya paling banyak gimana Gyökeres sih? kan. Penjelasannya gimana sih European Golden Boot tuh? Jadi kalau nggak salah paling banyak itu Gyökeres. Cuman kalau untuk winner itu lah dikali koefisien. Koefisien Liga Portugal 1,5. Koefisiennya La Liga, Premier League dan lain-lain tuh 2. 2. Oh jadi total gol di kedua kompetisi digabung dikali koefisien. Kali koefisien. Terbanyak di musim ini itu Kylian Mbappe. Dan Mbappe. Berarti Kylian Mbappe masih menjadi pemain yang sangat industrial dan masih menjadi calon GOAT lah. Itu Karena selama ini kan kita sudah musim ini kayak agak lupain underestimate. Mbappe kan, apalagi musim lalu gitu kan. Dan ternyata Mbappe masih ada asanya gitu. Dibilangnya musim terburuk lagi musim ini. Ya, malah oh iya, Gila. si Haaland yang musim ini Hilang. hilang banget. Ingat gak Le awal musim Haaland hat-trick. Iya. Itu kebantu banget tuh kalau itu nggak hat-trick. Gila, kita udah mikir bakal berapa gol ini orang. Ternyata Europa League, Mat. Apa? FPL gue Europa League. FPL naik ya. Tingkat 6. Peringkat 10 lagi. Terus kita juga Xabi Alonso udah resmi, ada berita. Ya, dan Udah si ini di resmi. Brazil juga Ancelotti. Ancelotti sudah resmi juga Brazil. Selecao. Udah pakai topi Brazil. Perpisahan Modric yang sangat sedih. Modric bilang, Sedih banget sih. enggak, dia bilang apa? Yang paling sedih tuh nggak kata-katanya apa? Dia bilang jangan sedih karena gue cabut. Don't cry because I'm leaving. Cry because it happened. Smile. Smile because it happened. Ngerti gak? Sedih. Itu ya. Jadi Jangan jangan sedih karena tentang gue keadaan meninggal, karena gue pergi. pergi. Tapi lo Tapi mandi. senyum kalau karena- mau punya berat. Apa? Tapi senyum karena ini telah semuanya terjadi. Terjadi.
Tapi untung masih main. Hampir 40 tahun loh itu Modric. Tapi masih untung masih main Piala World Cup ya, Club World Cup. Jadi Di masih tim lain. Terakhirnya di Cup World di Cup. Club World Cup Loh, terakhir. oh bukan kemarin. Kemarin Bukan. liganya terakhir. Liganya. Oh dia masih main di Main, jadi Cup. masih- Maksudnya di Bernabeu Kok sedih terakhir. banget. Oh mainnya bukan di Bernabeu lagi. Iya. Cup World Cup di Amerika. Iya, iya. Ngerasain sama Xabi Oh sekali. iya, alhamdulillah kalau gitu. Langsung dihapus. Club World Cup tuh ternyata sepenting itu loh. Maksudnya gue baru nggak karena gini. Itu kan 4 tahun sekali ya. Siapapun yang menang itu crown itu bakal ditempel 4 tahun. kayak Piala Dunia. 4 tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun. Iya. Wow. Makanya Nggak masuk ya? Makanya Perez serius banget. Emang lu masuk? Enggak. Jangan ngomong lah kalau di sini. Makanya Perez serius banget untuk nge-treat apa Club World Cup dia Berarti pengen jadi expect pemenang. 2 minggu ke depan bakal ada saga transfer gila-gilaan nih. Bisa jadi. Madrid bisa Khususnya untuk tim-tim yang main di Club World Cup. Madrid Bakal tengahnya gila-gilaan. kosong. Iya. Semua keluar udah. Enzo udah di blok. Dia Enzo bakal di blok. gila-gilaan, gencer-genceran. Iya. McAllister lah McAllister. Yes, sangat kuat. Menurut gue season ini Enzo better than McAllister. Menurut gue Season ini. season ini. Mat. Enggak kan Ini enggak kamar berarti. mandi enggak bisa Nggak pakai buat berarti- mandi anak nggak- mandi nih. nggak berarti juara terus better kan? Le, ente lihat ini tengah Liverpool enggak ada McAllister le, nangis ana. Enggak ada kreativitasnya sama sekali le. Sama Iya itu sekali. apa salah si Szoboszlai dong sama Curtis Jones kenapa jadi urusannya sama Mat. Enzo? Setiap tim itu butuh pemain kunci. Coba lihat Mat. Oke, Lihat kalau statistik. ini apa nalar-nalar anak kecil aja. Kalau bagusnya McAllister kenapa nggak Madrid ngincer McAllister? Ngincer kok. Enggak lah. Ngincer McAllister. Enggak ada sumpah. berita. Mana beritanya? Enggak ada Sampai beritanya. bapaknya turun tangan. Enggak ada beritanya. Red History Indonesia. Enggak ada beritanya. Ada le. Ada cuma enggak segencer Enzo. Iya, enggak ada beritanya. Ya karena udah ngambil TAA, mau ngambil McAllister lagi gue makan lu Madrid ya. Oh iya, terakhir gue mau bahas. Konate. Gue terakhir mau bahas statementnya Klopp. Lo setuju nggak? Yang pasti ngomong di Iya. acara Gue dari awal udah ngomong yang kayak gitu. jangan bu dia ya. belain TAA. Iya. Kalau itu Gua gua kalau setuju. menurut gue pribadi, Klopp nggak bisa nge-represent. Pertama dia udah nggak di Liverpool. Kedua memang dia legend Liverpool. Dia bermain hampir 1 dekade, tapi dia nggak bisa ngedikte apa yang dirasakan sama fans Liverpool menurut gue. Karena kalau Iya. gue fans Liverpool, menurut gue TAA gue bakal buin juga. Jujur aja, kalau gue nggak tahu lu. Dia udah Kalau gue benci. fans Liverpool, Dia udah benci. Gini le. Kita memang butuh TAA. Bahkan tadi malam pun lihat Bradley kita sudah gak kuat. Masuk TAA baru itu penyerangan. Umpannya ke Nunes. Kenapa kita nggak ngomongin kualitas. Iya, enggak maksudnya gini. Cuman memang ini pemain sudah melengkapi semuanya, Le. Yang dimana dia harus pindah. Untuk gini. Bukan Kalau- pindah nggak pindah, dia pindah dengan gratis. Dia aset Nah, termahal. itu. Dia aset termahalnya Liverpool, tapi dia membiarkan Liverpool tidak menerima Nah, apa-apa. kita keselnya karena itu, paham? Berarti wajar dong kesel. Wajar. Oh, berarti gue setuju sama lu. Wajar, Makanya kita sebenarnya kesel gini, karena free. kalau Ya, gua wajar gue setuju. Dan semua rasa fansnya semua sama. Iya. Ya udah. Mereka bilang kenapa harus free. Ya. Gitu loh. Enaknya di situ. kalau menurut gua sih dua opini yang sama-sama bisa diterima sih karena kalau ngomongin kebanyakan kan Warlock ya. Enggak yang, sih, yang, soalnya yang ngebu. si Klopp kenapa gue gak setuju? Klopp bilang the club is happy. Dia bilang club happy. Mana ada klub nggak terima duit Oh, happy? dia ngomong gitu loh. Iya. Oh, enggak baca. Bukan dia ngomong bukannya kalau misalkan Maksud klub nggak ada masalah kok. oh ya. Dia bilang itu yang gue bilang nggak mungkin klub nggak ada duit, nggak dapat duit nggak masalah. Iya makanya di sini sebenarnya POV-nya adalah lu Warlock atau sebenarnya nggak harus Warlock sih cuman orang yang setuju sama Warlock pun berarti mereka punya POV yang sama Warlock kan. Emang Liverpool nih klub yang punya culture yang kayak gitu lah, culture yang lu tuh main di Liverpool tuh sangat diagung-agungkan, ngerti nggak? Makanya mereka membangunkan Gerrard. Mereka tuh pingin anaknya mereka nih pas lahir itu jadi Gerrard gitu loh. Iya. Jadi ketika THA pergi itu tuh dia tuh ngerasa anjing gue tuh pingin di sana tapi lu dapat kesempatan. Malah keluar. Habis ini kan Van Dijk keluar, Salah keluar, kaptennya siapa? Lu. Iya, tapi ini yang lagi rame, Mar. Yang Jadi lu nggak Klopp, setuju juga sama yang Klopp? Klopp. Hah? Nggak Nggak setuju. setuju. Tapi gue enaknya itu sama fans Madrid lah. Terlalu ngikuti dapurnya Liverpool. Dia menganggap lu tuh nggak nganggap dia legenda segala macam. Dia nggak tahu apa yang kita rasain, paham nggak Betul. sih? Kenapa gue bilang salah satunya Klopp, tadi gue ngomongin jarak waktu Klopp menjadi menjadi bagian dari Liverpool yang cuma 10 tahun. Itu yang duduk di apa The Kop ya? Itu loh. Apa tribun Ya, ultras loh. si Rizlar juga di situ. Di The Kop itu ada orang yang umurnya 60 tahun, kakek-kakek. Ya Klopp nggak bisa dong.
mewakili si kakek-kakek ini, ngerti nggak sih menurut gue? Yang dia ngeliat Tapi itu Bob gua juga- Presley. coba Mereka gitu-gitu. terlalu ngagungin Klopp juga masalahnya. Iya. Gue pas denger aja, ngapain nih orang? Apa urusannya? Dia Berbobo ngomong. baju ya. Iya, apa urusannya? Nah kalau Klopp tetaplah Pak salah Bukan, satu. maksudnya apa apa urusannya Klopp urusannya ngurusannya ngurusin urusan TA? TAA. Memang disuruh maksudnya ada acara di suatu tempat di daerah tempat Liverpool situ. Sebelum parade Di itu. katedral tuh ya, Emang di sebelum gereja dan ya? dia ya? suruh masuk situ. Di gereja kayaknya katedral. Ya nggak itu tahu. sebenarnya kan sebelum mereka kan party lah. Jadi di Itu bukan Liverpool party. Itu party. Itu Itu kan game itu terakhir, itu party. itu party Mau itu. trofi angkat trofi. Party tapi partinya elit-elit lah, orang-orang tua yang manajemen apa. Nah, Klopp diundang. Ya kayak gitu. Jadi Soalnya speaker. timnya siapa yang suka ke Liverpool? Om Simon. Om Simon ada di acara itu. Ada si ini juga Iya. ada. Coba Radit apa? Dan tadi Ya itu. lah, Aneh. sorry gue melanjutin tadi, makanya perspektif lu ngebu tuh ada karena lu harus ngerasain gimana Warlock itu. Lu ibaratnya kalau outsider lu jangan sok-sokan ngurusin dapur lah. Iya. Lu harusnya ngerti emang Warlock Liverpool tuh kayak gimana, seemosionalnya. Ini khusus Real Madrid ya. Maksudnya khusus Enggak. Real Madrid yang dia bilang. Enggak, bukan, ini untuk general ya. Jadi misalnya lu tuh harus ngerti kenapa orang ini fans Liverpool ngebunya dia. Tapi saat yang sama, lu juga harus memahami ketika ada fans Liverpool lain yang seperti respect sama tren juga. Kayak contohnya ya Klopp. Karena Klopp kan yang ngangkat dia Klopp nih, yang ngangkat dia dari akademi Ya itu maksudnya. Klopp gitu loh. Yang waktu itu right back-nya siapa? Klein cedera, tren dimasukin. Jadi ya ibaratnya ini kayak anak-anaknya dia, ibaratnya kayak kalau Mourinho ini kayak Lampardnya lah. Iya. Atau siapanya, Terry-nya lah gitu. TAA tuh bagi Klopp tuh begitu. Dan kalau ada orang luar juga menganggap TAA ini sebuah legend apa segala macam juga nggak masalah. Yang penting jangan dibenturin aja menurut gue. Respect masing-masing aja. Nah tapi option Gitu. yang pertama yang lu bilang itu Mat, itu khusus buat fans Madrid juga. Oh iya, Itu kan salah sih, sampai gua no sampai comment ribut gua di sosial media karena kayak kita tuh kayak salah mengebui dia tuh salah. itu. Nggak gitu loh. salah sebenarnya. Kapan Nggak sih lu salah. benar depan fans Real Madrid? Sebetulnya Nggak salah. salah. Oke. Sebetulnya salah lah. Secara ini ya logik itu salah lah. Untuk pemain yang udah ngasih semuanya ke lo. Gini Pak, ya kita terima kasih Pak. Kita tetap respect dalam hal dia pernah main di Liverpool. Cuman Cuman pernah main, Li. Dia itu yang bawa nama anak akademi ya, Liverpool. Iya, tapi dia keluar dengan gimana ya? Contohnya kayak apa ya? Kita datang ke rumah orang dengan rapi, tapi masuk ngambilin makanan orang terus kita pulang. Sopan nggak kayak gitu? Enggak lah, beda kasus itu. Apa urusannya? Dia nggak ngambilin apa-apa kok. Intinya kayak gitu, Dia Pak, ngasih paham nggak sih? sesuatu, Dia nggak Pak. sopan keluar. Jadi lu nggak secara setuju free. di Bu kalau lu? Gue nggak setuju. Oh lu nggak setuju? Gue nggak setuju pertama itu si Klopp yang ngomong. Tapi juga lu nggak setuju dia di Bu. Ya, tapi omongannya gue setuju, omongannya si Klopp. Nggak pantas nih orang dibu. Gitu loh. Dia mungkin emang dari awal nggak mau jadi seperti Gerrard. Oke, itu ngomong kok Pak di interview 4 tahun lalu dia ngomong kan. Ada Ya, interviewnya dia ngomong Madrid pasti bisa ada. beli Dia Ya saya mau di bukan, Bayern. maksudnya nggak mau Kenapa? one man club kita gitu. kita langsung ngerucut aja ya ke skenarionya mungkin nggak Liverpool ngelepas asetnya dia, skenario dulu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, sebetulnya, berarti iya. dia pasti tawarin kontrak kan, iya kan? meskipun Kenapa ditolak? terlambat. Itu aja itu yang mungkin- kenapa dibu, kenapa kontraknya ditolak? Ya mungkin lebih bagus kontrak Real Madrid. Ya kan dia kalau Madrid Free, emang mau sama Pak. dia bisa beli Madrid ya. Ya mungkin offeringnya dia nggak menarik sama sekali buat ya. Gini balik lagi sebenarnya lu Lo cuma perpanjang setahun, nggak apa? Mau dikasih gaji termahal sebagai right back di Premier League. Tuh Gaji termahal. udah menurut gue sih kalau gue jadi Warlock ya, gue the cop, gue bagian daripada Liverpool, gue bu gue. ya nggak masalah Gua karena sih balik bu. lagi Pak lu tuh nggak Enggak lu lah, kalau harus ini ibaratnya kayak lu tuh orang desa apa, No lu one is ngeliat bigger than the iya lu ngeliat orang desa apa, kota apa, tapi lu tuh harus tinggal di sana untuk memahami bertahun-tahun seemosional apa gitu loh warga Merseyside di sana Iya, emang gitu. kalau itunya iya. Cuma maksud gue nggak usah dibu, ngapain? Jadi Kalau emang ibaratnya no one is bigger kecewa, than club, Pak, nggak kecewa, usah Pak. dibu. Kecewa gitu loh Pak. Kecewa. Jadi TA-nya mau cabut juga haknya dia, tapi lu nggak bisa komplain kalau dibu. Iya. Gitu Ada loh. sebab ada akibat. Udah, Sepak. dia berapa tahun sih? 9 tahun? 20 tahun. Bukan nih, main di Oh, main Premier League sama 9. Liverpool. Ah, 2018. Iya, segitu udah ngasih semuanya. Ya, tapi udah ngasih semuanya, endingnya Ya udah, Keluar dia cuma secara ngasih free. duit transfer Ya doang. itu yang paling parah. Pai, Dia duit ngasih tuh semua- penting, maksud gua Pai. dia itu ngasih juara semuanya dan itu ngasilin duit buat Liverpool. Iya Ngerti ngasih nggak? duit. Gue ngerti poin lo, Enggak, maksud- tapi
gini Pai, kalau lu ngomong lu cinta sama klub, Iya. berarti dia selama ini yang lu tadi ngomong kalau yang dilakukan adalah kecintaan dia sama Liverpool. Tapi di ending dia tidak menunjukkan dia cinta sama Liverpool dengan dia tidak berani ngambil resiko ngambil kontrak Liverpool. Ya nggak bisa lah, satu kesalahan langsung hilang cintanya, nggak mungkin lah kayak gitu. Udahlah Pai. Nggak, gue sih percaya Nggak mungkin lah kayak Gue percaya gitu. kalau itu gue gak setuju lah. Gue percaya dia cinta Liverpool. Cuman dia ngerasa dia cinta dirinya lebih. Dia mau coba experience lain. Ya Paham itu, nggak? itu Iyalah. yang menurut Itu. orang-orang yang duduk di Warlock sana, mereka dikecewakan ternyata ada orang yang Iya. berpikir dirinya lebih daripada klub. Ya udah. Ini mau jadi lebih besar lah. Kalau Liverpool udah mentok deh, dia namanya akan segini terus. Tapi akan selalu dikenang, Pak. Beda dengan Nggak dia ada. karena Dia mau sekarang nih dari Madrid pindah ke Dia semua kan- tim akan tetap dikenang sama Liverpool. sekarang lebih dikenang TAA apa Gerrard, Pak, di Liverpool. Bisa Pak? nggak dikenang Pai? Lu kira Mason Mount dikenang? Enggak. Winning assist kok. Winning assist doang. Ya udah. Ini segala macam Ya, ya. Semua piala le. Kasusnya TAA ini sama Nggak, kayak bisa aja Coutinho. dilupain lo. Enggak kalau TA enggak. Kasusnya susah lah. Kalau lo bandingin Bisa sama nggak, Bang? Gerrard, Apa? Dilupain. Ya kalau main buruk kayak Hazard, Enggak, nanti nih dia walaupun main bagus di Madrid, tapi Hah? dilupain sama Liverpool bisa nggak? bisa jadi. Ya, kalau ada Bisa icon, jadi. kalau ada icon Nah, baru kan. mungkin. Orang Taruhan sekarang sama aja, gue. Pak. Nggak Orang mungkin. sekarang sampai Bisa dibuat jadi. meme-nya Nggak apa? mungkin. Corner taken quickly, Bradley. Dari Bradley yang ya umpan. itu buat karena kecewa aja tadi. Iya, makanya maksud Udah gue ya lah. kan dari Ini- situnya, Pak. Iya, tapi akhirnya jadi munafik loh. Ketika dia jadi bagus, ntar dipuji ini legenda Madrid, legenda Liverpool. Udah bakal begitu ujungnya. Ya itu beda lagi ya kalau itu ya menurut gue. Udah intinya sebenarnya apa ya? Udah sebenarnya semua ini nggak ada yang salah gitu. Iya, intinya- TAA mau cabut hak dia, tapi reaksinya lu dibu. Reaksinya juga haknya mereka. Haknya mereka. Iya. Lu jangan protes kalau dibu. Dan Iya. kalau ada yang respect dia jadi legend juga, jangan diprotes juga Iya, karena itu. POV-nya berbeda-beda. Itu aja buat sebenarnya. fans Madrid tolong lah. Kalau yang kita nggak suka sama caranya TAA jangan sok-sok Enggak, ngomong. Madrid belum ngerasain soalnya. Iya, jangan Madrid sok-sok belum ngerasain respect segala macam. aset terbesarnya cabut free. Dia belum ngerasain soalnya. Ya. Nanti kalau dirasain baru tahu tiba-tiba Ya, dia emang siapa. Kalau Madrid gak ada urusan, Le. Tiba-tiba ingin aja Vini Junior cabut free. Nggak ada urusan Madrid. Nggak mungkin Pak. Nggak Madrid ada tuh tim urusan. dengan kemampuan menjual pemain terbaik. Mereka merasakan emang. duit menjual pemain itu paling bagus. Tapi mereka tuh nggak pernah menghargai pemain. Bukan masa menghargai pemain. Ini ngomongin duit. Ih, Pure anggap duit. nih, anggap ya. Pure duit. Anggap Vini keluar 0, Iya. free transfer. Iya. Mereka nggak peduli Le, fansnya. Bukan kayak tim lain. Ya, Orang lo legend, anggap lo Gerrard keluar itu orang mereka nggak pernah hargain legend juga. Hilang, abis gitu bersih. Ya beda culture kali ya. Apalagi cuma pemain-pemain yang anggap bukan asli Madrid, beli juga. Terus musimnya ada yang jelek, ini naik turun. Udah nggak Iya. bakal di. Ya udah, kita langsung ke topik terakhir aja. Kita ke final Conference usah. League. Hah? Nggak usah. Kenapa? Udah pasti Chelsea lah, nggak usah. Udah pasti Chelsea. Menurut gua ini pertandingan yang sangat penting di era Chelsea Todd Boehly. Gimana ya? Gue nggak terlalu kenal Betis sebenarnya. Jadi mungkin analisa gue jelek ya. Tapi menurut gue ini game Chelsea. Ini game Chelsea karena yang mereka tawarkan tuh dari 2 titik, Anthony sama Isco, di mana mereka juga bermain sangat menyerang, sangat terbuka, dan itu yang Chelsea suka sebenarnya. Yang Chelsea suka, cuma ketakutan gue adalah Chelsea nggak bisa ngeksekusi kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi misalnya ada transisi atau counter attack, Chelsea tuh nggak punya kemampuan, karena kemarin kelihatan lawan Nottingham Forest Chelsea nggak punya kemampuan untuk apa ya? Nggak punya giginya gitu, nggak punya taringnya dalam serangan gitu. Nah itu yang gue takutin. Tapi untuk ngekonten Anthony, yang dibilang Anthony, menurut gue Cucurella cukup. Cukup dari gue. Cucurella cukup untuk nahan Anthony gitu. Cuma nggak masalah. Jadi gua nganggap- dalam kata pendek, gua lebih tegang sebenarnya game kemarin lawan Forest daripada lawan Betis. Iya, Gua karena lebih relax lawan Betis. stake-nya juga lebih besar karena Forest juga. Enggak, gua ngerasa lawan Forest tuh jauh lebih tricky, jauh lebih susah dalam game ya, dalam game. Ya tapi kalau Betis menurut gue lo kan ini berbeda banget, tempo permainan beda banget. Lo ketemu Forest sama lo ketemu Betis temponya akan berbeda banget. Yang gue takutin itu lo akan bermain dengan gaya yang sama. Lo akan bermain direct sama-sama, dan ingat ini final. Pasti akan hati-hati. Iya. Kita lihat gimana final Europa League. Dua-duanya bermain rapi, hati-hati banget, solid. Jadi menurut gue Betis, menurut gue tipenya sama. Dua-dua akan bermain direct ke samping, ke wing. Semuanya kan begitu. Dan kalau lo nganggap Cucurella akan matiin Anthony,
bisa jadi kebalik. Karena Cucurella harus ngebantu ke atas. Anthony Itu malah lepas. diekspos sama Anthony. Malah diekspos. Dan kita tahu lah Isco itu kualitas passingnya Iya. oke banget. Heeh. Directnya langsung ke kaki, through ball-nya itu luar biasa menurut gue Isco. Iya. Gimana bingung juga ya. Tapi gue pede lah 55% menurut gue. Sebenarnya kalau Menurut gue karakternya 55% punya Chelsea. Kalau di atas Karakter- kertas iya. karakter Betis paling kalau menyebutin lagi yang kita kenal familiar Fornals yang dulu di West Ham. Pablo Fornal. Yang Pak dia tipikal kayak Winger kan? tight bukan winger CM tipikal yang tight Pablo dribbler gitulah yang di space kecil suka dribbling. Ya tipikal Isco juga sebenarnya, Isco light lah. Ya sebenarnya kalau ngeliat Pellegrini sebenarnya gue setuju sama Papa ya nggak ada yang kayak, tapi Pellegrini tipikal yang jarang defensif lah. Dia Memang tuh- tadi gue bilang kan. Iya jadi Nah, kayak di saat Chelsea punya kesempatan untuk melakukan transisi karena si Betisnya keluar semua, Chelsea nggak punya giginya. kalau kita lihat case-nya Oh, tapi ada Jackson. Gue lupa ya. Ada Udah Jackson. balik. Bukan kan ini di Confirm bukan di Oh, PR. iya. kena kartu. Tapi kalau lihat case-nya Ainge yang berani ngelupain filosofinya main defensif, nah pertanyaannya Pellegrini mau gitu nggak? Karena kalau Pellegrini main begitu sih mungkin bisa ya juri-juri sampai extra time lah. Tapi kalau enggak sih terlalu kuat lah Chelsea. Tengahnya, winger kanan kirinya. Siapa kirinya? Betis Rodriguez itu main Swiss dulu. Dulunya pemain AC Milan juga kan? Yang AC gondrong. Milan. Jay bukan? Iya, Enggak yang bukan. gondrong. Ricardo ya, Rodriguez. Bellerin. Bellerin, pemain-pemain yang maksudnya Kencang kena semua. speed-speednya, Neto, Madueke, abis juga. Habis. Ya, enggak lah. Iya, kan. Mereka punya speed juga. Bellerin Ya, punya tapi speed, Mat. Bellerin udah habis lah speednya. Dulu iya, sekarang udah Ya udah tetap kelar. aja, maksudnya speednya bukan speed yang kayak Ya ini lawannya Neto, Mat. Neto kencang, Madueke Siapa? kencang. Jadi kalau Chelsea menang, Chelsea lengkap di Piala Li. Tapi Jadi kalau berharap di menang, Anthony aja. Hah? apa gimana? Berharap di Antoninya bisa perform aja kalau mau menang. Paling nggak usah Ya kayak- Anthony yang harus diantisipasi cut inside itu. Yang Cut gua- inside. parah sih shoot. flashingnya. Dia 50 bimbang li ini li bener. Mau bela Chelsea apa enggak? Hmm. Kalau Chelsea gagal, cuma Liverpool yang punya piala dari Sayang, tim-tim besar. Sayang kan. Tapi ini Kalau kalau Chelsea Chelsea menang, kita berisik. puterin Emirates. Enggak, dia berisik sendiri. Hah? Pialanya lengkap. Ya kita puterin Nah, Emirates. Walaupun untuk tim besar itu agak kurang penting ya. Karena turun kasta kan. Lo Oh, iya. ngelengkapin harus turun kasta. Iya. Cuma buat dia tim gue yang paling Oh lengkap. mancing li ya. Ya bener emang itu. Bener. Pai, Mancing, Arsenal. Karena Maresca pun ngomong masalahnya. Oh, Maresca Kalau dia menang dia lengkap komplit Chelsea. Maresca juga ngomong gue. Nah, maksudnya dari Maresca-nya udah mana Kalau lu bener. kalau lu kenapa-napa tahun depan lu masuk Conference League. Hmm. Di tahun depannya lagi. Apa yang lo lakuin di Conference League? juara. Ya udah. Ya udah. Sama kan? Iya. Ya udah. Iya emang kalau targetnya juara. Udah. Hatta Arsenal ke Iya. Championship Kita nggak ada yang anggap mau juga main di conference. Kita nggak ada yang mau juga main di conference. relegasi, cuman nggak usah disebut. narasinya nggak usah begitu. Nggak sebenarnya apa ya? Arsenal 10 tahun lalu tuh Chelsea, Pai. Gue ngelihat dia apa? Ya, emang. selebrasi. Sebentar. Dulu lah. Pemain Bentar. muda. Lu cuma Sele- punya waktu 3 hari ngomong ini. Apa? Lu cuma waktu. Lu- Lu boleh ngomong ini 3 hari lagi. Nggak apa-apa, lu Selama bilang 3 hari better lu boleh season. ngomong. Enggak. Lu Enggak lah better kalau season. Chelsea kalah di extend sama dia. Apa? Iya makanya lu cuma boleh ngomong sampai 3 hari ini. Kalau sampai Chelsea menang, lu nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa lagi. ngomong lagi udah. Nggak bisa ngomong apa? Yang Karena tadi- better season. Enggak, Chelsea itu Enggak. Arsenal 10 tahun lalu. Lo enggak, gue ngomonginnya ini hype-nya tuh kayak masuk Champions League selebrasinya kayak Iya. quadruple tadi malam ya kan. Oh, iya, Le. Iya, Le. itu kayak menurut gua itu Arsenal tahun 2013 tahun 2013 begitu tuh. Sorry le. F1 Untuk all. yang ini le. Everton on. Ya kan? Yang Udah ini, diwakilin Le. sama Lu pelatih. setuju kan, Li? Setuju Jujur banget. Jujur, Li. Lagunya sama yang dipakai Liverpool Itu juga. semua tim Inggris pakai Free From Desire. Enggak. Semua tim Inggris. Ya itu kan yang juara le. Semua tim Inggris Jadi pakai Free From Gantian Desire. di ruang ganti. Maksudnya kita kan kalau ingat dulu Arsene Wenger top 4 FC. Fuck them all. Top 4 FC. Sekarang mereka di posisi ini senangnya sama, Pai. Udah Gitu, diwakilin sama Pai. pelatih gue. Fuck them all. Ya udah lah. Jadi ya udahlah, jadi emang Udah. emang kalau orang belum ngerasain tuh Belum. maksudnya Belum tuh gimana? Gue juara 2 kali. dengerin Belum dulu. tuh gimana? Enggak, bukan. Dulu kan lu ngata-ngatain Daripada Chelsea ini tiga, ngata-ngatain ya kan? Arsenal top 4 FC apa segala macam. Karena dianya lagi bagus kan. Sekarang dia lagi ngerasain nih jeleknya nih. Baru dia lagi ngerasain jeleknya, baru dia hal-hal gitu di-hypein.
Saya lihat story-story ada yang Anda repost tuh hype-nya bahkan gimana semua. Saya lihat. Emang hype-nya itu kenapa? saya 10 tahun lalu Pak Emang Oleh. kenapa? Sekarang Emang saya ada nggak yang nyalain lu 10 tahun lalu? bukan nyalahin, gak Makanya disalahin, terus? tapi dikata-katain Yang- top 4 FC lah, apalah, Gini loh, apalah. gini Tapi sekarang begitu Anda lagi jatuh, Anda melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jangan Emang ngomong nggak ada top four. masalah. Jangan ngomong top 4. Juga top 4. Apa Dan lu urusannya? tahu Le, Juve. sekarang justru balik Top nih. 4 FC. Gua ngelihat Arsenal gue nih, maksudnya UCL peringkat 2. Gua kesel. Karena bagi gue kasih seni itu kalau gue kasih rating ya 5. Padahal peringkat 2 final UCL, gue kasih 5. Karena gue pengen juara gitu loh. Allah. Makanya gini, Gitu. ini perbedaannya antara orang yang bisa melihat konteks sama enggak. Ya kalau orang cuma ngelihat single sided satu sisi ya begitu. Karena lu nggak ngeliat konteks. Lu pelatih lu 5 tahun. Tim lu udah jadi, ya kan? Lu botol terus-terusan. Ya jelas lu kesel. Tim gua baru, tim termuda dalam sejarah IPL. Pelatih gua pelatih dari Championship. Terus gue bisa top 4 ya, gue semua tuh pakai konteks. Semua tuh ada Enggak, konteks. Konteksnya adalah klub lu, bukan lu di posisi sekarang. Klub lu Loh, adalah yang hype yang kita, subjeknya siapa? iya enggak, gue Subjeknya, yang lo kritik subjeknya kan? ngerasa, Objeknya apa subjeknya? gue ngerasa Chelsea itu seharusnya nggak hype sama Chelsea ini gue Yang lo kritik subjek apa objek? Gue muji lu Le, Chelsea ini menurut gue top tim yang pikirannya harusnya juara. Iya. Dengan apa yang dia banter ke Arsenal 20 tahun ke belakang. Dia tuh siapa? Eh, Subjek kan? ya siapapun mau Iya. objek Enggak, siapapun kalau lah. objek tuh Chelsea ya klubnya, apa fansnya? Iya, fansnya lah. Atau fansnya, pemainnya. panditnya, Obi Mikel semua segala macam. Semuanya. Subjeknya. Lu tuh winners tiap tahun nggak juara pecat ganti juara. Itu tim lu tuh begitu. Iya. Tim lu tuh harusnya bukan senang masuk Champions League. Tim lu tuh siapa subjek? Subjek lah. Nah, kalau untuk ngelihat subjek kan gue udah kasih konteks tadi kalau. Tetap aja menurut gua tuh Nggak bisa kita manusia itu melakukan sesuatu jelas dengan syarat-syarat dan alasan-alasan. Nah. Gue udah kasih lo alasan. makanya gua makanya ini poin dari statement gua adalah gua ngebantah statement fans Chelsea 10 tahun lalu yang bilang Wenger top 4 FC apa segala macam. Karena konteksnya saat itu kita juga di posisi lu, klub kita lagi berantakan gitu loh. Gitu maksud gue. Jadi hypocrite gitu maksud gue Jadi ngerti gak dia sih? nggak nyalahin apa yang pemain Chelsea lakuin. Dia mewajarkan kembali 10 tahun dia kayak gitu. 10 tahun yang lalu, ngerti gak? Jadi apa yang lu katain nggak? kita, lu Ngerti tuh nggak? hipokrit. Lu ngelakuin hal yang sama ketika di posisi yang sama. Hipokrit gimana sih? Ya lu Iya. ngelakuin hal yang sama di posisi yang sama, ngerti kan maksudnya, Bay? Iya. Lu ngelakuin Lu hal yang cuma sama, ngulangin harusnya kalau hal yang dengan dilakuin standar dulu. juara lu 10 tahun lalu, lu nggak selebrasi kayak gitu. Lu oh ya alhamdulillah masuk Champions League, alhamdulillah menang Conference League. Gak usah feed from desire. Top 4. Top 4 anjing. Iyalah, feed from desire top 4. Ya enggak lah, beda sebetulnya kalau lo Anjing. tarik ke Makanya gue belakang, bilang Mat. karena lu single sided, lu melihat sesuatu itu satu sisi. Kalau lu ngeliatnya pakai konteks. Gue dua sisi, Le. Gue ngeliat Chelsea yang bagus 20 tahun lalu Enggak, lu sebelum harus pakai konteks Abramovich dong. sama Pakai Chelsea konteks. lagi bobrok. Ya makanya. Kalau Chelsea yang zaman Terry Lampard peringkat 4 terus Freed from Desire, baru lu kritik. Ya makanya Ngerti berarti nggak? makanya berarti statement fans Chelsea 10 tahun lalu Ini kita top apa sih? 4. Gue tuh top selalu ngomong 4. bahasa apa? Dia tuh selalu ngutip seseorang dari Twitter, selalu ngutip nggak tahu siapa. Lu Lu ngerti enggak nggak? Lu ngerti nggak maksud gue? Li. Nangkap nggak? Jadi Nggak. lu ngerti nggak maksud gue? Bukan. Li. Arsenal top 4 FC itu hal normalitas kan kalau lu ya kan? Karena kalau lu melakukan jujur, itu, jujur, lu tau nggak jujur, kenapa? iya. Lu tau nggak Jujur, kenapa? iya. Lu melakukan itu dengan konstan. Iya, dari 2004. Konstan. Lah bukan, kan yang Gua kasih tau sama lu. kan Gua kasih tau sama lu. Peringkat 12, peringkat 6, peringkat 4 tidak konstan. Lu tuh konstan 4 Ya, enggak, lu yang lu highlight kan kondisinya kan. Kondisinya Enggak, Chelsea lagi maksudnya bobrok. Kenapa lu bisa dibilang lu kan konteksnya ngutip, begitu. lu ngutip fans-fans bola yang menyerang Ya. Arsenal. Ya karena lu melakukan lu brand. Kalau gua bukan brand, lu tuh brand. Iya konstan, tapi karena reasoningnya adalah kondisi klub yang saat itu lagi begitu, paham gak sih? Masa kondisi klub terus-terusan? Ya masa itu waktu itu lagi rebuild Emirates masih nyicil. Iya, terus-terusan. Itu nyicil tuh kan lu tuh nggak nyicil dari 2006 sampai 2015. Ya apapun lah. Pokoknya kalau lu sekarang kalau baru case tinggal- iya. lu itu brand. Karena lu Iya. melakukannya konstan. Poin gua Kalau adalah Chelsea enggak. Chelsea bukan ketika brand. di konteks tim lu lagi turun, menurut gua lu nggak bisa. Siapa yang gak setuju sama lu di hari ini di meja ini? Ada nggak? Lo gua lagi Kalau enggak ngapain lu santai aja kalau orang semua setuju sama lu kok.
Ya iya, berarti maksud gue cuma mengeliminasi statement-statement Siapa? dulu. Ngutip-ngutip lagi dulu Nggak lagi. ngutip-ngutip itu udah jadi yang tadi lu bilang brand kan, Arsenal top 4 FC. Bukan karena subjeknya fans Chelsea yang ngebully, tapi karena performance Arsenal yang selama 10 tahun membuat dia di branding kayak Yang gue gitu. highlight adalah konteksnya. Lu lagi nge-highlight Chelsea yang lagi turun, makanya menurut lu wajar lu selebrasi seperti ini, wajar ya kan? Ya gue juga bilang Arsenal top 4 saat itu juga wajar karena Arsenal juga lagi turun secara finansial, Tapi- jual-jual pemain, Tapi kita nggak beli pemain, Maksudnya Arsenal itu cedera. setiap musimnya 4 gitu. Nah iya konteksnya, ini kita nggak Siap ngomongin musim 4 dan siap musim selebrasi. nggak tiap musim 4 btw ada 3-nya juga, Ya, 4 ada tahun. duanya juga, Iya maksudnya ada duanya juga. top 4 lah. Enggak konteksnya tadi kan konteksnya Li. Konteksnya adalah dia baru 3 tahun turun setelah Abramovich. Kita konteksnya dari 2006 ke 2015 itu kita lagi jatuh karena Emirates-nya tuh beli baru nyicil. Kita nggak ada uang, pemain dijual-jualin. Segitu masih dapat top 4. Lu bayangin. Basya ini selalu ngasih angle viewers untuk ngebully Arsenal. Jadi dia yang nyediain, dia yang masakin, ini silakan. Kok jadi enggak itu kan nah itu angle itu. Enggak, maksudnya lu Oh, ngapain ngangkat-ngangkat gituan? Semua orang sedunia tahu kalau Chelsea layak selebrasi. Sedunia tahu. Gua nggak ada yang bilang nggak layak. Tapi lu ngangkat maksudnya dan lu ngingetin lagi soal Arsenal. Loh, gua cuma ngasih tahu bahwa lu tuh hipokrit itu aja. Ya itu dia. Gue coba bilang gitu, lu hipokrit aja. Kok gue hipokrit? Enggak, bukan lu, maksudnya. Lu nuduh gue hipokrit? Maksud gue Chelsea Siapa? as a subject ini fans-fansnya hipokrit gitu loh. Maksudnya dia ngatain Arsenal 10 Aduh, gua tahun kasihan lalu, sih sama Arsenal. tapi Jujur. dia cara begini. Nah itu yang narasi ke viewers tuh itu. Enggak. Kasihan. Enggak, itu kalau gue narasi ke kasihan viewers. jujur. Kenapa? Karena lu ngutip-ngutip apa yang udah lewat atau apa tanpa ngeliat konteks. Enggak kenapa? Enggak. Ini berarti gini nih. Lu yang ngasih makan ke viewers tuh bukan gue, lu. Kok gue? Dengan tadi lu ngomong. Gue ngangkat materi ini. Iya, gue anggapnya selebrasi. Gue datang ke sini aja tadi buka, nggak ada tuh gue ngata-ngatain. Ini papai sebenarnya yang nggak bawa ada. tadi, yang bawa papai sebenarnya. Apaan gue? Nggak ada. Kok tau gue? Nggak ada. Gila kali. Manteng, Pak. Enggak, gue cuma bilang gitu aja. Maksud gue kan nyelamatin tadi Padahal Chelsea. dia yang bahas loh. Itu yang buka, Pak. Iya, gue buka. Lu yang buka. Gue cuma bilang gitu aja. Maksudnya akhirnya lu paham kan kenapa gue fans Arsenal tuh segitunya pingin top 4 karena situasinya ya emang kita nggak memungkinkan untuk juara, nggak memungkinkan untuk apa. Dan Nah, gue sekarang kasih sama itu lo. yang Kalau gua gue hari ini selebrasi depan kalian tuh wajar. Di antara kalian aja nggak ada yang pede Chelsea bisa top 4. Loh, kalau gue Nggak ada. Dengan game kita bahas 5 game terakhir waktu itu Everton, Liverpool, Manchester Itu hasut United, dong. Newcastle. Nggak hasut. Itu hasut Nggak dong. hasut udah. enggak Apa yang ngomong nggak ini berat, Bukan. Chelsea berat. Gue Chelsea iya berat, Chelsea sebelum berat, Chelsea dapat berat. koefisiennya 5 le. Setelah dapat koefisiennya 5, Itu dari koefisien gue 5. masukin Chelsea sebenarnya cuma karena gue hasut di Instagram gue masukin. Iya, Tapi gue nggak mau, ngapain gue kayak anak kecil selebrasi. Apa yang gasut ini? Apa yang gasut dia? Kok gue? Berat. Loh, Dia emang tadi berat? game-game berat. Loh, memang berat. Gue juga mewajarkan Basya bilang berat. Gue Nonton lo, wajarkan. game berat semua. Berat. Bukan yang enteng. Ini Chelsea, Pak. Iya berat. Ada Liverpool, tai. Berat emang. Gitu. Jadi nanti pun kalau kita juara Conference League akan terjadi selebrasi lagi. Jadi Iya, jangan nggak bingung. Nggak apa-apa, Makanya lo tim nggak lo belajar, apa-apa. tim lo Nggak apa-apa. belajar dari awal musim dari Chelsea. Selalu dibangun dramanya. Kita bukan title contender. Iya. Kita bukan. Makanya gue ini, akuin lah, gue akuin. ini. Sampai ketika akhir udah bisa, oh gue dapat nih. Ya, kita bisa party, bisa selebrasi. Nggak apa-apa ya. Itu gue Kalau lo akuin. kan ketika top 4 10 tahun itu dengan target juara juga. Ngerti nggak? Bersaing untuk juara. Enggak juga sebenarnya sih. Tapi Sebenarnya ya, iya. Tahu lah. Lo Arsenal di atas di tangan Wenger itu dengan target saingin Sir Alex. Iya kan? Nah, oke. Ditambah nanti ada Chelsea-nya juga. Kalau dia dibangun nih dramanya. Maresca ngomong kita bukan title contender, kita bukan top 4, kita sampai di akhir ternyata punya chance dan dapat akhirnya. Ya. Nah, mereka bisa selebrasi. Makanya. Jadi ya. Arsenal juga baru selebrasi kok. Selebrasi apa? Udah siapa? Enggak. Bisa nyanyi sekali. Champions of Europe, you'll never sing that. Yang woman. Arsenal woman. Kesian nggak? Kesian nggak? Champions League Enggak, pernah. Kesian nggak? Enggak, kenapa kesian? Nggak, kesian nggak? Enggak, kenapa kesian? Pertanyaan gua kenapa kesian? Kesian gue. Kenapa Yang kesian? perempuan itu Iya, juara juara Champions League. yang perempuan. Iya. Enggak, kenapa kesian? Kenapa kesian? Enggak, kalau gue baru tahu, kesian. gua baru tahu. Gue ngeliat Don Robbie di AFTV itu kesian gue. Lo enggak justru kita Gue kesian. Gue mengapresiasi dong di Inggris yang nge-carry woman tuh Arsenal doang tuh Iya, Champions iya, League. Ya udah ganti yang Harim aja, Pak. Ya makanya harusnya diganti. Ganti Gue berharap ada Parandel Enggak, tuh gue enggak. kasihan dengan bukan dengan objeknya, bukan dengan klubnya.
klubnya pada menang tuh gue respect. Ngerti nggak sih? Lawan Barcelona loh, bukan main-main. Mereka tripit apa kalau nggak salah di Champions League. Yang gue kesian tuh subjeknya, fans cowok ini yang udah jelas pendukung tim cowok nih. Nah, kesian tuh narasi lu, Le. Kalau lu Iya, mana narasi gue ini? Iya, makanya itu narasi yang menurut gua nggak kenapa kesian. Itu kan kolektif lu Arsenal main Women, lu juga postingnya pas Women menang. Enggak, Mat. Posting menang. biasa. Mat. Nggak Champions of Europe, you'll never sing that. Itu bentuk You'll never sing that. Nih, gitu. Enggak, dengar dulu. Di liga yang Women ini Arsenal, itu klub tersukses Women di Liga Inggris itu Arsenal. 15 liga, 17 FA Cup kalau nggak salah, 2 Champions League. Mat, kita nggak ada yang pernah banggakan perempuan. Enggak, Mat. bukan ngebanggakan. Di ranah Arsenal, women football tuh sangat diapresiasi dan orang yang nonton tuh emang banyak. Paham nggak? Jadi gua nggak setuju sama narasi dia. Koko Sergio emang udah dibangun dari lama. Arsenal women tuh watch along-nya di AFTV itu udah sering. Yes, Bahkan Mat, kita udah. di lokal di AIS saja, nobar Arsenal women tuh ada. Karena Arsenal women tuh berprestasi itu, makanya kita apresiasi. Jadi gue gak setuju sama narasinya. Gue treble cewek biasa nggak ngomong-ngomong. Gue ngomong-ngomong. Treble mini loh. Nggak, lu gak ada komparasinya woman lu sama gue, Le. Jadi maksudnya beda. Kita ngapresiasi kita ke woman itu sangat tinggi di Arsenal, paham nggak? Dari awal, Bro, 2006 lo Bro. juara Champions League loh. Bro, yang 2006, progresnya gila, woman tuh Chelsea. 10 tahun terakhir tuh gila. Ya gila tetap aja Domestik lihat juara dong. ya? 6 back to back. Ya tapi lihat, Domestik. lihat berapa tuh Premier yang League-nya juara. 6 back to back. Lihat Liverpool berapa. Women treble aja 6 back to back, Mat. Pak. 6. Bukan 3, bukan 4. Gue kemarin lihat sih baru ngangkat Iya. lagi tuh si adeknya si siapa? Des Jam. Jadi menurut gua narasi kesian itu enggak, karena Gue woman- kesian sama subjeknya, bukan sama objeknya. Objeknya Paham successful. lu kesana sama Robby kan? Gue kesian sama lu sama fans-fans Arsenal. Kenapa kesian? Itu kan hal yang diapresiasi. Ya enggak. Bukan. maksudnya sisi Cara lain. Karena- lu seperti seakan terlihat lu menyalurkan syahwat UCL man lu ke woman. Ya enggak, kita riding wave aja. Kayak contoh ada beberapa fans Arsenal yang emang dia nggak ngikutin woman. abis Kalau itu dia objeknya gue ngikutin. respect lawan Barcelona gila lu. Jadi ya kita ya riding wave aja lah. Menurut gua nggak dengan trennya di Arsenal diapresiasi womannya di klubnya ya nggak masalah juga. Ya, Ya, enggak tapi gini loh, masih Mat. masuk akal juga sih kalau Arsenal. Apa? Iya ketika lo ngefans sama satu tim Lo iya gue yang mensnya nggak dapat apa-apa, maksud gue nggak nggak jebol, yang perempuannya totalnya sukses, ya angkat juga dia sekalian, jadi bisa jalan bareng. ya paling nggak ada. Dan enaknya ketika dia jebol yang laki, lo nggak bisa ngomong kanan kiri jadinya, yang lainnya. Ya kan ranahnya bola sekarang udah mengarah sana, mengarah ke equality kan. Ya udah, dan itu ya masalahnya begitu. Bola equality agak berat ya. Ya terserah, maksudnya narasi di Enggak sana kalau begitu. enggak equality lah, kalau cewek main sama cewek mah enggak equality, kalau cewek main sama cowok baru equal. Lu mau- gitu dong, Le. Nggak maksudnya apresiasi. Kalau selama Iya. cewek main sama cewek gue dukung. Jadi maksudnya gini. Tapi kalau one day cewek main sama cowok atau satu tim Iya. campuran baru itu sampah. Jadi perlu digarisbawahi tadi, maksudnya memang Arsenal secara culture itu ke woman tuh juga menaruh apa ya, porsi yang sangat besar juga gitu loh. Makanya fanatisme ke womannya juga besar. Kalau Arsenal main di Emirates tuh hampir selalu penuh kalau Arsenal woman main. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba sesenang itu, ya karena gak usah ngomongin gue deh, gak usah ngomongin gue, gak usah apa. Tadi lu bilang Robby apa segala macam, kan orang sana mereka emang ngikutin day to day Arsenal woman. Mereka tuh Vivi Dema ke City apa kemana, mereka pada sedih semua legend Arsenal Vivi Dema. Akhirnya ya begitulah intinya, woman itu sangat diapresiasi di Kayak malu Arsenal. warnanya Inggris ya emang. Itulah kita. Emang warnanya Inggris Ya, ya. Arsenal ini lah. Wow. Jadi musim depan Kalma. Iya, gue juga udah lama. Gue per detik ini gue anggap Liverpool yang juara tahun depan. Iya, Kalma. Per detik ini ya. Kalma. Kenapa? Ya lu Datring Ritz, Abis Fir menang- Frimpong, Kerkes. Abis menang 1, Per detik menang ini. 2, menang 3 ntar gue ingetin lagi Kalma. Abis Menang tiba-tiba 1. peringkat 1 Kalma. Gue udah kalma Le. Gue kan gak kalma di meja ini doang. Kalma. Tapi Kalau nggak kalau dipancing. yang penting transfer ini summer Transfer. bagus banget, juara dia. Ya kalau gue ngeliat trennya Liverpool ya Siapa? berat sih. Arsenal. Tapi harus bagus banget ya, harus pas banget. Iya karena timnya udah siap juara sebenarnya. Kan Chelsea dia balik. Chelsea kan balik. belum. City- Lo sebalik-baliknya City balik. Gini, sebalik-baliknya Chelsea belum bisa nyamain konsistensinya Arsenal. Belum tentu. Lu beli satu striker yang klinis sejenis Osimhen juga. Enggak. Enggak, dia masih Margin banyak ya. kritik dia. Masih banyak gue tuh masih butuh 2 tahun lah untuk jadi kayak Arsenal. Ke tahun depan lu bisa. Enggak. Top 3 tahun depan. Enggak. Tergantung beli siapa ya. Habis Iya. berantem. Ya kalau top 3 bisa.
Habis debat berantem jadi baik-baikan. Bingung gue. Iya sih yang berantakan kayaknya. Liverpool, Musim depan. maksudnya kalau trennya Arsenal nggak beli, maksudnya kalau kita belinya orang-orang kayak Sesko, yang orang-orang yang maksudnya bukan yang ready to score ya, dan lu dapetin Rich dan beli striker, wassalam, congratulations lu lagi. Belum tentu, man. Kita UCL. Kita lihat aja nggak ntar full. gimana. Ya lo dan di City itu bisa belanja juga. Dia mau jual-jual orang. Ya udah guys, Udah habis. itu aja guys review berwarna untuk 1 musim terakhir. Mudah-mudahan kalian happy sama konten review kita selama ini. Nanti akan ada review lagi terakhir paling untuk UCL ya, digabung sama WCL. Iya. Nanti akan ada review lagi terakhir UCL. Jadi hari Senin minggu depan ada review UCL dan WCL. Habis itu kita libur, reviewnya libur sampai Club World Cup. Nanti Club World Cup kita ngonten lagi. Tapi di saat libur bukan berarti kita nggak ngepost. Akan ada video-video lain yang seru-seru. Akan ada 3v3, akan ada Dream Team, akan ada menjadi manajer, akan ada susun line up dan lain-lain. Tapi kalau untuk ngomongin berita bolanya mungkin libur dulu sampai World Cup nanti. Oke? Gue Ole, Papai, Ali dan Basya undur diri. Kita ketemu lagi. Let's go. Come on, Reds, you'll never walk alone. Champion, ole, ole, ole.